Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'bud illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhib rabbuna wa yarda. Hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazidah. Nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastansiruh wa nu'minu bih wa natawakkal alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، معاشر الإخوة، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Hadirin umat Islam sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari yang mulia. Hari di mana Allah diagungkan, dibesarkan. Khatib berwasiat pada diri dan pada seluruh umat Islam di hari yang mulia ini untuk sama-sama mewujudkan, meningkatkan iman dan takwa dalam kehidupan sehari-hari. Takwa dalam pengertian yang disampaikan oleh para ulama, diantaranya oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, wiqayatun nafsi 'anil syirki was sayyi'at wal muwadhabah 'alal a'mali salihah. Takwa adalah menjaga diri kita, menjauhkan diri kita dari segala bentuk syirik. Yang kedua, menjauhkan diri kita dari segala bentuk keburukan dosa. Yang ketiga, tekun, rajin, sungguh-sungguh dalam beramal saleh. Hadirin yang mulia, hari ini adalah hari di mana umat Islam mensyiarkan agamanya yang mulia, menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam, menjalankan ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu penting dan mulianya hari ini, hadirin yang mulia. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma min ayamin al-amalu salih fiha ahab ila Allah عز وجل من هذه الأيام يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشيء من ذلك. رواه البخاري. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satupun amal saleh, amal baik dari hari-hari yang ada yang lebih Allah cintai selain beramal saleh di hari-hari ini, yaitu hari 10
Zulhijjah. Hari di mana di situ dikatakan 1 sampai 10 Zulhijjah sebagai hari 10. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah amal-amal soleh tersebut bahkan lebih mulia dari perang di jalan Allah?" Nabi SAW menjawab, bahkan amal soleh di 10 hari itu lebih mulia, lebih besar pahalanya daripada berperang di jalan Allah, kecuali seseorang yang keluar dari rumahnya membawa diri dan hartanya bertempur di jalan Allah dan dia tidak kembali ke rumahnya, yakni syahid fi sabilillah. Hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Hadirin yang mulia, 10 Zulhijjah adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala melihat pengorbanan Khalil, kekasihnya Ibrahim. Diuji antara kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada dunia, termasuk anak tercintanya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Falamma balagha ma'ahu sa'i qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin." Ketika Ismail alaihissalam telah sampai kepada usia dewasa di mana dia bisa bekerja, berusaha, berjuang, maka Ibrahim mengatakan, "Hai putraku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwasanya aku diperintahkan untuk menyembelih engkau. Maka pertimbangkanlah dan apa pandanganmu mengenai mimpiku tersebut." Ismail alaihissalam mengatakan, "Hai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan kepada engkau. Engkau pasti akan temukan aku, dapati aku insyaallah termasuk ke dalam orang-orang yang sabar." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Maka ketika Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam mereka telah berserah diri kepada Allah, dan Ibrahim meletakkan Ismail di atas pelipisnya. Wa nadainahu ayya Ibrahim, maka Allah memanggil, "Hei Ibrahim, qad saddaqta ru'ya qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin." Hai Ibrahim, engkau telah membenarkan, membuktikan benarnya mimpimu dalam perbuatanmu, maka begitulah kami akan membalas orang-orang yang telah berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sungguh ini adalah ujian yang sangat nyata. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Dan kami gantikan dia Ismail dengan sembelihan yang agung, yang besar. Hadirin yang mulia, Sayyiduna wa Habibuna Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Awal ma nabda fi yaumina hadza an nusalliya thumma narji' fananhar faman fa'ala dhalika faqad asaba sunnatana wa man lam yaf'al dhalika fa innahu lahmun qaddamahu li ahlihi wa laysa minan nusuki bi syai'in." Hadis riwayat Imam Bukhari dan lainnya. Sayyiduna wa Habibuna Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali kita kerjakan di hari Idul Adha ini adalah kita sholat diiringi dengan khutbah. Lalu kita kembali ke rumah masing-masing, fananhar, summa nanhar, lalu kita menyembelih hewan-hewan sembelihan kita. Maka barang siapa yang mengerjakan hal tersebut, dia telah benar dalam menjalankan ajaran kami. Dan barang siapa yang tidak berbuat seperti itu, yaitu menyembelih hewan kurban sebelum sholat, sebelum waktu khutbah, dia sembelih sebelum itu, maka Nabi menyatakan hewan itu adalah hanya berupa daging yang dipersembahkan, yang dia berikan kepada keluarganya sendiri, dan tidak dianggap nusuk kurban sedikit pun. Hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Idul Adha mengajarkan kita tentang tauhid yang benar, menyatakan Allah khaliquna, Allah adalah pencipta kita, malikuna, Allah adalah raja pemilik kita, razikuna, Allah adalah zat yang maha memberikan rizki. Diuji kita dalam keseharian, dalam tauhid kita, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian dalam proses antara hidup dan matinya. Siapa di antara kalian yang terbaik amalannya? Amalan terbaik ketika seseorang qalbinya senantiasa tawajuh kepada Allah, meyakini Allah sebagai zat penciptanya, pemeliharanya, yang memberikan manfaat dan mudaratnya, mengatakan dalam salatnya dan di luar salatnya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sesungguhnya salatku ibadah diriku, wa nusuki, sesungguhnya ibadah hartaku, wa mahyaya, dan seluruh kehidupanku, wa mamati, bahkan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah rabbul alamin, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, wa bidzalika umirtu, dan di atas itulah aku diperintahkan dalam kehidupan ini. Di rumah tangga kita mentauhidkan Allah, membesarkan Allah. Wa rabbaka fakabbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di luar rumah kita tauhidkan Allah, besarkan Allah, merasa diperhatikan, diawasi oleh Allah. Ittaqillah haitsu ma kunta, takutlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan di dalam ibadah Idul Adha ini, ibadah yang bersifat spiritual, ibadah yang bersifat sosial, di mana Allah mengatakan fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Maka setelah kalian melaksanakan kurban, makanlah dari sebagian daging hewan kurban kalian, dan berikanlah sebagian dari hewan kurban itu kepada al-qani'ah, orang-orang yang tidak membutuhkan, yaitu orang-orang yang berada, orang-orang yang kaya, sahabat-sahabat kita, pemerintah kita, atau siapapun yang kita anggap dekat dengan kita. Wal mu'tar, dan berikanlah juga sebagiannya kepada orang yang meminta-minta, orang yang membutuhkan. Ibadah haji, ibadah Arafah, dan ibadah 10 hari Dzulhijjah menunjukkan tentang ukhuwah, persatuan dan persaudaraan, bahkan toleransi. Di dalam kitab Sahih Bukhari, ketika seorang sahabat dia berhaji dengan Anas bin Malik radhiyallahu an di hari 9 Dzulhijjah, hari Arafah, dia bertanya kepada Anas, "Ma kuntum tasnauna fi hadzal yaum?" Hei guruku Anas bin Malik, di tanggal 9 Dzulhijjah ini apa yang kamu kerjakan dulu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anas bin Malik mengatakan, kunna nulabbi wa minna nukabbir, fala yunkir 'alal mulabbi wa la yunkir 'alal mulabbi. Hadis riwayat Bukhari dan lainnya. Anas bin Malik menceritakan di tanggal 9 Dzulhijjah ketika kami sedang wukuf di Arafah, berangkat dari Mina ke Arafah bersama Nabi. Nabi bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, sampai akhir. Ada sebagian sahabat yang sudah bertakbiran, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Lalu Anas mengatakan, Nabi tetap bertalbiyah dan beliau tidak mengingkari yang talbiyah, dan yang bertakbir Allahu akbar, Allahu akbar tidak diingkari oleh Nabi. Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim dan lain-lain ini menunjukkan tentang betapa Islam ketika ada di puncak ibadah, di puncak ilmu, di puncak tawajuh, di puncak taat kepada Allah dalam pengorbanan diri dan harta, disitulah terlihat hablum minallah yang baik dan hablum minanas yang baik. Nabinya bertalbiyah tanggal 9 Dzulhijjah. Nabi berhenti talbiyah di tanggal 10 Dzulhijjah ketika sudah berada di Jamrah Aqabah.
talbiyah beliau berubah menjadi takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi lihat, sebagian sahabat sudah takbiran. Dalam perbedaan amalan, contoh nabinya talbiyah, sahabatnya sebagian sudah takbiran. Nabi tidak mengingkari. Disinilah ulama-ulama kita salaf dan khalaf mengatakan, ketika terjadi perbedaan amalan di tengah umat Islam, maka selama itu bersumber daripada Al-Quran dan As-Sunnah, substansinya adalah taat kepada Allah, dalam praktek ada sedikit berbeda, fala yunkar, tidak boleh diingkari. La mudakhalata fil istihad, tidak boleh intervensi dalam istihad antara imam dengan imam yang lain. Bahkan Sayyiduna Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala mengatakan, idza ra'aita ar-rajula ya'malu 'amalan qad ikhtulifa fihi wa anta tara ghairah fala tanhah. Jika kamu melihat ada seseorang beramal kontra, ada yang pro, ada yang kontra, dan kamu melihat, berpendapat bahwasanya kamu berbeda dengan orang yang melakukan perbuatan tersebut, fala tanha, maka kamu jangan larang dia. Yang kunut, yang tidak kunut, yang maulid, yang tidak maulid, yang ini dan yang itu, ketika ada perbedaan selama bersumber daripada Al-Quran dan As-Sunnah dengan tujuan taat, fala yunkar, tidak boleh saling mengingkari di antara kita. Ihtiram tasamuh adalah akhlak yang mulia dalam praktek ibadah haji dan 10 hari Dzulhijjah. Barakallahu li wa lakum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahil qawi sultan al-wadih burhanuh al-mabsut fil wujud karamu wa ihsanu ta'ala wa 'azama sya'nuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim mubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin yang mulia, di khutbah yang kedua ini Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha membawakan riwayat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma amila adamiyun min amalin yauman nahri ahab ilallah min ihraqid dam wa innahu lata'ti yaumal qiyamah biquruniha wa ash'ariha wa adlafiha wa inna ad-dam la yaqa'u min Allah bimakan qabla an yaqa'a 'ala al-ardi fatibu biha nafsan. Rawahu Tirmidzi bi isnadin hasanin. Dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada perbuatan manusia pada hari 10 Dzulhijjah yang lebih Allah cintai daripada mengucurkan darah hewan kurban. Dan sesungguhnya hewan-hewan kurban itu akan datang di hari kiamat dengan membawa lengkap tanduk-tanduknya, dengan membawa lengkap rambut-rambutnya, bahkan membawakan kuku-kukunya. Dan sesungguhnya darah hewan kurban itu akan lebih sampai di sisi Allah, yaitu diterima sebelum dia jatuh ke muka bumi ini. Maka buatlah kalian bahagia, senang, lapang dada dengan hewan kurban tersebut. Berbahagialah dengan hewan kurban, dengan penyembelihannya. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan hadis yang hasan. Dalam riwayat yang lain, an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Fatimah, qumi ila udhiyatik fashhadiha fa innahu laki bi kulli qatratin taqtur min damiha an yukfar laki ma qad salaf min dhanbik. Qalat ya Rasulullah alana khasatan ahlil bait aw lana walil muslimin? Qala bal lana walil muslimin. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Fatimah putrinya, hai Fatimah, bangunlah kamu, pergilah sana melihat hewan kurbanmu dan saksikanlah penyembelihan hewan kurban. Karena sesungguhnya
setiap tetesan darah yang keluar dari hewan kurbanmu itu menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kamu yang terdahulu. Fatimah bertanya, "Ya Rasulullah, pahala ini apakah khusus untuk kita ahlul bait, keluarga Rasul saja, atau ini untuk kita dan seluruh umat Islam?" Nabi SAW menjawab, "Ya Fatimah, kemuliaan ini, keutamaan ini, pahala ini adalah untuk kita ahlul bait dan untuk seluruh umat Islam." Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini juga adalah hari Jumat, di mana telah berkumpul antara Jumatan dan Idul Fitri atau Idul Adha. Maka ketika terjadi kasus Idul Fitri, Idul Adha bertemu dengan Jumatan, disinilah para alim ulama memiliki pandangan-pandangan yang luar biasa untuk menjaga iman, Islam, akhlak umat, supaya dalam pengambilan keputusan sesuai dengan syariah. An Zaid bin Arqam radhiyallahu an, anna Muawiyah ibn Abi Sufyan sa'alah, hal syahidta ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idaini istama'a fi yawmin wahidin? Qala na'am. Qala kaifa sana'? قال صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يصلي فليصلي. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وفي حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد استمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء جزعه من الجمعة وإنا مجمعون. رواه الحاكم. Ketika terjadi dua Id, Idul Fitri atau Idul Adha bertemu dengan Jumatan, para ulama terbagi menjadi beberapa pandangan. Pandangan jumhurul ulama, yaitu Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya yang ada di India, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, Cina, Turki, dan lain-lain. Pandangan Imam Malik dan pengikut yang ada di sekitar Afrika. Pandangan Imam Syafi'i dan pengikut yang berada di Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand, Asia Tenggara, dan berbagai belahan dunia. Mereka mengatakan Jumatan tetap dikerjakan, tidak jatuh, dan Id tetap dikerjakan dengan dalil-dalil yang mereka miliki. Pandangan yang kedua dari Imam Ahmad bin Hanbal dan pengikutnya, yaitu di Saudi dan sekitarnya, juga di Indonesia pengikutnya, mengatakan ketika ada Idul Fitri atau Idul Adha bertemu dengan Jumatan, maka dikerjakan Idul Fitri dan Idul Adha, dan kewajiban Jumat jatuh, sudah tidak wajib lagi. Sedangkan di dalam pandangan yang lain, Imam Nawawi dan lain-lain mengatakan bahwa bagi orang yang jauh rumahnya dari masjid jami, maka dia silakan sholat Id dan tidak perlu Jumatan. Dan bagi siapa yang dia rumahnya dekat dengan masjid jami di mana Jumatan dikerjakan, hendaklah dia sholat Jumat. Hal ini disampaikan dalam hadis Abu Ubaid, syahidul idain ma'a Utsman ibn Affan radhiyallahu an, wa kana dzalika yaumul jumu'ah fa shalla qabla al-khutbah thumma khataba faqala ya ayyuhan nas inna hadha yaum qad istama'a lakum fihi idan faman ahabba an yantadhira al-jumu'ata min aslil awain ahlil awali falyantadhir wa man ahab an yarji'a faqad azintu lahu. Rawahul Bukhari wal Muwatta. Abu Ubaid mengatakan, saya pernah Jumatan bersama Utsman bin Affan, mengikuti Idul Fitri Idul Adha bersama Utsman bin Affan, dan bertepatan hari itu dengan hari Jumat. Maka beliau sholat lalu khutbah. Kemudian beliau dalam khutbahnya mengatakan, hai manusia, hari ini telah terkumpul dalam kehidupan kita di hari ini dua Id, yaitu Idul Fitri, Idul Adha, dan Jumatan. Maka barang siapa di antara kalian dari masyarakat awali yang ingin menunggu Jumatan, silakan tunggu dan Jumatan bersama kami. Dan barang siapa di antara masyarakat awali yang dia ingin pulang, silakan pulang tanpa Jumatan. Aku telah memberikan izin kepada mereka. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muwatta. Kenapa disebut ahlul awali? Ahlul awali adalah di Madinah orang-orang yang hidupnya sekitar rumahnya 4 sampai 8 mil, sekitar 6 sampai 12 kilo dari Masjid Nabawi. Jadi orang yang dia berjalan 6 sampai 12 kilo dari rumahnya di ujung-ujung Madinah untuk ke Masjid Nabawi berat bagi mereka. Maka dalam hadis Bukhari ini, Utsman bin Affan menginstruksikan ahlul awali,
silakan menunggu Jumatan bareng kami, silakan pulang ke tempat yang jauh tanpa perlu Jumatan. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan tadi yang saya bacakan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah terkumpul di hari kalian ini dua Id, yaitu Idul Fitri, Idul Adha dan Jumatan. Barang siapa yang mau, maka Jumatannya sudah mencukupi baginya. Wa inna, sedangkan kami, yaitu Nabi dan para sahabat yang rumahnya sekitar Masjid Nabawi, mujammi'un, kami tetap melaksanakan ibadah Jumat. Hadis riwayat Hakim dan lain-lain dengan sanad yang sahih. Hadirin yang mulia, khatib mengakhiri khutbah ini dengan 5 perbaikan pesan. 1. Idul Fitri, Idul Adha, apapun ibadah kita termasuk kurban, harus menjadi sebab perbaikan tauhid kita kepada Allah. Yang kedua, Idul Adha, Idul Fitri atau apapun bentuk ibadah kita, zakat kita, haji kita, umroh kita, apapun ibadah spiritual kita, harus menjadi sebab islahul ibadah, perbaikan ibadah sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Idul Adha, Idul Fitri atau apapun ibadah harus bisa menjadi sebab perbaikan islahul muamalah, perbaikan sistem ekonomi kita, penuh dengan ekonomi yang halal, jujur, amanah, jauh daripada korupsi, jauh daripada kecurangan, KKN yang merugikan diri, keluarga dan bangsa negara ini. Yang keempat, ibadah ini harus bisa menjadi islahul muasyarah, perbaikan hubungan sosial. Dan yang terakhir, ibadah ini harus bisa menjadi islahul akhlak. Faman farada fihinnal hajja fala rafath wala fusuq wala jidala fil hajj. Barang siapa yang sudah wajib haji, maka dia jangan berkata yang kotor, jangan berbuat yang kotor, yang dosa, wala jidal, bahkan dia tidak berdebat dengan siapapun. Dalil bahwa ibadah apapun, apalagi ibadah Idul Adha, sebagai sarana islahul akhlak. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang terbaik adalah yang paling bagus akhlaknya di sisi Allah, Rasul dan manusianya. Mari kita akhiri dengan doa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi Gaza. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi Palestin wa fi Syam wa fil alami kulli. Allahumma ansurhum wa la tansur alaihim. Allahumma a'izzahum wa la tudhillahum. Allahumma alayka bil Israel wal Amerika wa man walahum. Allahumma عذب الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم دمرهم تدبيرا، مزقهم كل ممزق، فرق جمعهم، شتت شملهم، خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس والجن جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعل حج المسلمين مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا وتجارتهم لن تبورا. اللهم اهدنا لصالح الأعمال والأخلاق ولا يهدي لصالحها إلا أنت، وقنا سيء الأعمال والأخلاق ولا يقى سيئها إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.